Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Pemirsa sahabat inovasi, sejatinya kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita, apalagi orang tua kita yang sudah masuk usia lansia. Bagaimana cara kita agar menjaga para orang tua yang lansia tersebut sehingga bisa hidup sehat, sejahtera, dan produktif. Berbicara mengenai lansia, telah hadir di studio podcast kami Ibu Dr. Gigi Novi Artati dari Puskesmas Dempo dengan inovasinya Perahu Lansia. Apa sih Perahu Lansia? Penasaran kan? Langsung saja kita sapa Ibu Dr. Gigi Novi Artati. Selamat datang Ibu Novi. Terima kasih. Di acara kami One Day One Innovation. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sehat ya, alhamdulillah. Sudah divaksin ya tentunya? Sudah, alhamdulillah sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Ya. Sebagai apa namanya? Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harusnya garda terdepan, harus nomor 1 untuk menjaga kesehatan. Baik. Berbicara mengenai perahu lansia, apa sih Bu perahu lansia ini dan apa fenomena sehingga Ibu tertarik dengan Puskesmas Dempo mengangkat inovasi ini? Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perahu lansia ini adalah pelayanan ramah terpadu lansia. Ya. Inovasi ini kami buat karena adanya kami lihat ya itu kita di Puskesmas Dempo itu satu hari 150 sampai 200 pasien yang kami layani jika keadaan normal ya tidak pandemi. Nah, sehingga di 2018 itu kami lihat ya di mana lansia-lansia itu berobat ke Puskesmas Dempo itu adalah sepertiga dari jumlah yang berobat kunjungan. Ya, jadi jumlah kunjungan kalau dia 150 sekitar 50-an sampai 60-an per hari ya. Nah, di sini memang untuk lansia ini memang dia terjadi penurunan ya kesehatan ya karena di sini memang sudah usia. Kemudian mereka juga kadang-kadang itu sering emosi kalau dia disuruh nunggu terlalu lama ya, kemudian mengantri begitu lama ya. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana caranya agar lansia ini ya kita layani dan tidak menunggu terlalu lama dan mereka merasa puas. Nah, kalau mereka itu tidak merasa puas, akhirnya mereka enggan, malas datang ke puskesmas sehingga kesehatannya menjadi menurun ya karena mereka ini rata-rata harus kontrol setiap bulan ya karena mereka rata-rata mempunyai penyakit sistemik ya misalnya darah tinggi, hipertensi, jantung, kencing manis, diabetes mellitus. Nah, disitulah kami berinovasi agar mempermudah ya pelayanan terhadap lansia ini. Nah, pertama yang kami buat adalah bagaimana caranya mereka tidak mengantri sama dengan pasien umum lainnya. Ya, pasien semua pasien gitu. Nah, di sini kami membuat pendaftaran khusus untuk lansia. Nah, jadi begitu mereka datang, mereka mendapat nomor antrian. Jadi nomor antrian itu ada 2, jadi nomor antrian untuk yang pasien kecuali lansia dan pasien khusus lansia. Nah, sehingga tidak terlalu banyak mereka ya, antriannya tidak terlalu panjang. Nah, di sini mereka langsung mendaftar di pendaftaran lansia. Dari pendaftaran lansia, mereka menunggu ya, kami antarkan untuk menunggu khusus untuk ruang tunggu lansia. Ya, ruang tunggunya pun berbeda dengan pasien-pasien di poli umum. Nah, di poli umum dan poli lainnya. Nah, di situ pun
bangkunya juga berbeda. Ya, di situ tempat duduknya berbeda karena lansia ini dia kalau yang lain tuh agak rendah, dia duduk tuh agak lebih tinggi sehingga mereka tidak susah kalau untuk berdiri gitu ya. Nah, itu tempat duduknya berbeda dan kami kasih memang di situ ditempel memang khusus untuk lansia. Nah, kemudian mereka dilayani di poli khusus. Nah, pelayanan di poli khusus ini di situ terpadu. Nah, terpadu semuanya ada. Ya, jika dia memerlukan pemeriksaan laboratorium, petugas laboratorium yang akan datang ke poli umum, ke poli lansia tersebut. Kemudian mereka diberikan pelayanan kesehatan, kemudian pemberian obatnya pun langsung di situ. Tidak mengantri lagi di apotek gitu. Dengan demikian ya para sahabat inovasi, pelayanan yang benar-benar ramah terhadap lansia. Dengan adanya penurunan fungsi pada lansia kan Bu ya, mungkin mereka kalau nunggu lama cenderung marah gitu ya. Kemudian kalau dicampur ramai dia bisik, dia pusing. Jadi benar-benar di Puskesmas Dempo ini diberikan ruangan khusus untuk lansia dari pendaftaran sampai pemeriksaan dan pelayanan obat. Iya, pelayanan obat jadi satu. Jadi one stop service. One stop service. Bagus sekali inovasinya ya. Nah, sejak diberlakukan sampai sekarang, kira-kira ada kendala apa dengan adanya poli lansia ini? Apakah kunjungan semakin banyak ataupun sedikit karena lansianya semua sudah pada sehat? Jadi kalau masalah yang berarti tidak terlalu berarti tapi setiap pelayanan pasti ada masalah. Masalah. Jadi di sini memang kalau menurut ini kunjungan sih tetap tetapi pandemi ini memang semuanya turun kunjungan. Nah, tetapi untuk lansia kita itu harus tetap menjaga kesehatannya ya. Jadi dia itu harus terjaga, misalnya kalau dia misalnya hipertensi ya, itu memang harus terkontrol. Nah, kalau di sini masalahnya mungkin masalah yang kami hadapi itu adalah masalah kita harus bersabar benar dengan lansia ini. Nah, masalah-masalah itu saja. Tapi kalau masalah yang cukup berarti tidak ada ya. Jadi di sini lansia itu kita harus bersabar ya menghadapi mereka itu ya, karena mereka biasanya emosinya tinggi ya. Nah, itu jadi itu saja kalau kendalanya. Gitu. Baik. Nah, dalam hal SDM ini Bu, itu kan artinya SDM-nya itu harus 2 kali lipat ya, karena membuka poli khusus lansia dengan poli umum lainnya. Bagaimana dengan kontribusi ataupun dengan pengaturan SDM-nya? Apakah mencukupi ataukah perlu didapatkan tambahan dari pegawai lainnya gitu? Ya, jadi di sini memang tadinya kan hanya poli umum. Poli umum ini di situ semuanya campur aduk ya, mulai dari anak, kemudian ada lagi ibu hamil beda. Ibu hamil beda itu KIA, kesehatan ibu dan anak. Nah, itu yang dewasa, kemudian yang lansia menjadi satu poli. Nah, kemudian di situ juga SDM-nya kan campur. Nah, begitu bisa itu memang kita dibagi 2 SDM-nya. Dan kami berterima kasih kita ada dokter intensif. Nah, di situ kita dibantu oleh dokter-dokter intensif. Memang di sini untuk tenaga dokter di Puskesmas Dempo masih kurang ya menurut kami, karena dokter fungsionalnya itu hanya 2 orang ya. 2 orang ini, satu memegang upaya kesehatan perorangan, termasuklah poli lansia, poli umum, KIA yang di dalam gedung, yang satu lagi khusus untuk upaya kesehatan masyarakat yang luar gedung. Nah, dengan adanya dokter-dokter intensif ini sangat membantu kami. Nah, jadi mereka itu kami tugaskan ada yang di poli umum, ada di poli lansia. Jadi gitu. Jadi kita di sini juga kecuali itu kita ada dokter umumnya juga di poli juga ya sebagai koordinator di situ. Nah, apa sih Bu peran dari Dinas Kesehatan sendiri dengan adanya inovasi
yang ada di Puskesmas Dempo ini? Ya, kalau peran dari Dinas Kesehatan itu ya cukup penting ya, karena memang di sini kami selalu didukung oleh Dinas Kesehatan. Betul. Dan kemudian memang Dinas Kesehatan itu membuat kami itu harus ada inovasi ya, dan inovasi itu memang dihargai ya, dihargai. Nah, kemudian diikut sertakan untuk lomba-lomba inovasi gitu ya. Betul. Nah, kalau dukungannya cukup banyak ya dari Dinas Kesehatan Kota Palembang terutama gitu. Nah, dalam perjalanannya ini kan Bu ya, dari 2018 apakah sudah ada pengembangan? Artinya misalnya nih kan ada lansia yang tidak bisa datang gitu ya, mungkin ada kunjungan rumah. Apakah ada pengembangan dari inovasinya, Bu? Ada. Jadi di sini memang kita itu ada program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, jadi di sini juga kita bekerja sama ya, ada tim PISPK namanya dengan program. Nah, jika ada di situ ditemukan pada waktu mereka turun untuk PISPK, itu ada lansia-lansia yang tidak bisa datang. Nah, itu yang petugas lansianya yang datang. Jadi yang Perkesmas, jadi perawatan kesehatan masyarakat yang datang ke rumah ya, berkunjung. Nah, itu biasanya kita membawa obat-obatan ya. Nah, langsung diberikan obat-obatan itu ya. Baik. Dalam pelaksanaannya, Bu, setelah hampir 3 tahun ya gitu ya, keuntungan apa atau yang dirasakan setelah adanya program Perahu Lansia ini? Ya, dengan adanya program Perahu Lansia ini, kami di sini lebih fokus, ya. Jadi ada fokus pengobatan untuk lansia, ada fokus untuk masyarakat umum, ya. Kemudian ada poli anak juga, kami jadi khusus untuk anak. Nah, kalau kita berbicara anak, itu kalau kita pikir anak-anak itu cuma sampai usia 12 tahun 12 tahun. Nah, padahal sekarang itu di WHO itu 18 tahun. Betul. Nah, itu ya. Jadi sudah terpisah-pisah sehingga setiap poli itu tidak terlalu banyak. Ya, jadi tidak fokus, lebih fokus dan lagi lebih mempersingkat waktu untuk pelayanan mereka. Jadi sudah terbagi-bagi polinya. Kalau dulu kan numpuk ya, jadi lama menunggu. Nah, itu. Jadi dan mereka juga memberikan pelayanan secara optimal. Nah, sehingga yang dilayanin pun merasa puas. Nah, itu sebenarnya tujuan utama dari pelayanan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ya, itu. Satisfaction ya kepada pelanggan. Baik. Dalam hal replikasi, Bu ya, apakah ini merupakan program replikasi dari sebelumnya atau ini merupakan yang pionir, yang utama, kemudian apakah sudah direplikasi ke tempat lainnya? Kalau kami ini memang yang utama ya, belum murni, ada di murni. Nah, kalau yang soal direplikasi tempat lain kami belum tahu. Ya, tapi kami adalah yang pertama memang. Di Puskes Palembang belum ada, belum terdengar ya. Padahal program ini Sahabat Inovasi sangat baik sekali ya. Artinya kita mengutamakan para lansia dalam pelayanan kesehatan, karena seperti yang dijelaskan Ibu Novi tadi bahwa lansia ini banyak kekurangan, ya, artinya harus didahulukan supaya mereka tidak merasa jenuh dan tidak merasa pusing dengan antrian yang akhirnya enggan untuk berobat. Itu yang berbahaya. Ya, akhirnya malah kesehatan mereka menjadi menurun. Ya, menjadi masalah bagi kita semua gitu. Iya, mudah-mudahan nanti akan ada replikasi ke puskesmas lainnya supaya lansia-lansia kita sehat, ya. Nah, terakhir ini, Bu, kesan selama melaksanakan inovasi ini. Ya, kesan-kesannya kami bersyukur ya, inovasi ini berjalan dengan lancar, kemudian didukung juga oleh Dinas Kesehatan ya, kemudian seluruh staf juga bertanggung jawab ya terhadap programnya masing-masing, terutama penanggung jawab program untuk lansia ini. Nah, jadi mereka dengan adanya poli lansia ini mereka lebih fokus. Ya. Jika ada misalnya ada masalah ya, kemudian
terhadap lansia tersebut. Nah, mereka tuh mempunyai data-data lansia di wilayah kerja kami. Lengkap, gitu ya. Jadi lebih baik, jadi pelayanan menjadi lebih baik dan lebih optimal dan fokus ya. Pesannya kepada inovator, juga kepada masyarakat Sumatera Selatan, juga kepada para lansia terkait dengan pandemi COVID juga. Gitu. Silakan. Jadi pesannya terhadap inovator adalah jangan takut kita untuk membuat inovasi-inovasi yang terbaru dan yang lebih baik karena dengan inovasi inilah kita bisa meningkatkan pelayanan sehingga semuanya diharapkan rakyat Indonesia menjadi lebih sehat. Betul. Nah, kemudian untuk masyarakat saya berharap kita semua harus menyayangi lansia. Ya, lansia ini kita sekarang masih muda ya. Kalau saya ini sudah pralansia ya, usia saya sudah 56 tahun ya. Nah, kita akan menjadi tua. Semuanya akan menjadi tua. Jadi sayangilah lansia tersebut, hormati mereka ya. Karena sewaktu-waktu kita akan menjadi lansia juga. Ya, semua akan menjadi lansia. Kalau kita tidak menghormati, kita akan merasakan nanti kalau kita sudah tua bagaimana tidak dihormati oleh yang lebih muda, kemudian disayangi ya. Terus kalau kami di Puskesmas memberikan pelayanan yang terbaik ke mereka gitu ya, sehingga kita kesehatan lansia itu tetap terjaga. Jadi di sini memang lansia itu harus diberikan penyuluhan mengenai gizi seimbang, kemudian harus tetap mengembangkan hobi, terus harus memang mengikuti kelompok-kelompok lansia ya. Jadi anak-anaknya juga mungkin yang muda-muda jangan mau reunian. Nah, itu ya karena sebenarnya itu juga membuat lansia itu menjadi bahagia. Ya, membahagiakan lansia tersebut gitu. Ada ucapan terima kasih mungkin Bu kepada yang mensponsori ataupun yang mendukung inovasi ini. Silakan. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur, Bapak Wali Kota, ya, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Palembang ya. Kami di sini Puskesmas itu adalah bagian dari Dinas Kesehatan ya, dari pemerintah yang bertugas untuk menjaga kesehatan di wilayah kerja kami. Dan kami selama ini sudah didukung dengan baik oleh seluruh pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Palembang. Baik. Itu saja. Terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Noviatati dengan perahu lansianya. Mudah-mudahan inovasi yang dilakukan atau yang diimplementasikan di Puskesmas Dempo memberikan hasil yang bermanfaat sehingga lansia kita akan hidup sehat, sejahtera, dan produktif. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.